Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya hormati kepala sekolah SMP Muhammadiyah 2 Kota Tegal, Bapak Ibu guru, staf dan karyawan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita tetap bersyukur diberikan umur yang panjang, kesehatan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul akan mengadakan diskusi atau penguatan budaya positif di lingkungan sekolah. Materi ini adalah materi sebagai diseminasi program guru penggerak. Jadi saya mengikuti program guru penggerak diklat yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan yang berlangsung selama 6 bulan. Alhamdulillah ini kita sudah berjalan 2 bulan sudah berjalan, 1 modul telah selesai dan setiap modul itu ada diseminasi atau pengimbasan materi. Nah, pada modul 1 Bapak Ibu saya sudah menerima pertama mengenai paradigma pendidikan sesuai dengan paradigma filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro selaku Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Jadi pemikirannya ternyata sampai sekarang terpakai. Selanjutnya pada modul 1.2 Bapak Ibu saya menerima pembelajaran mengenai nilai dan peran sebagai guru penggerak. Ternyata di situ nilai dan perannya banyak sekali. Ya. Seorang guru penggerak itu harus bisa satu berpihak kepada murid, yang kedua menjadi pemimpin pembelajaran, harus bisa menggerakkan komunitas, harus bisa menjadi mentor atau coaching dari teman sebaya, dan juga guru penggerak juga nantinya harus bisa menjadi agen-agen perubahan di sekolah yang ditempati. Itu nilai dan perannya. Di modul 1.3 itu saya mendapatkan visi dari seorang guru penggerak. Jadi guru penggerak itu harus memiliki visi. Visinya adalah 10 tahun mendatang itu murid-murid kita akan dibentuk seperti apa, akan menjadi seperti apa. Dan ini harus bisa tereksplor kepada dewan guru semua. Jadi ketika Bapak Ibu mengajar, kira-kira 10 tahun ke depan itu anak akan menjadi apa? Itu sudah punya visi ke depannya seperti itu. Jadi image atau mindset kita sebagai guru itu sebenarnya bukan masuk ke dalam kelas terus mengisi materi pembelajaran sesuai dengan bidang ilmu yang kita dapat, keluar itu sebenarnya bukan. Jadi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro itu seorang guru itu harus bisa menuntun peserta didik sesuai dengan 2 kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu kodrat yang melekat pada dirinya. Anak itu sudah punya skill, kompetensi yang ada pada dirinya. Ya. Itu tugas guru itu menuntun itu. Yang kedua kodrat zaman. Ketika kodrat zaman ini tidak mungkin kita mengajarkan anak sama dengan ketika kita masih kecil, ya, menggunakan kapur, terus pakai penggaris yang salah tangannya di buku. Pernah seperti itu? Saya pernah
dilempar pakai itu hapus kayak pernah karena guyonan di belakang. Dan masih banyak lagi itu sekarang itu sudah beda zamannya. Kalau sekarang masih seperti itu, nanti kita bisa dihukum malah masuk penjara. Itu kodrat zaman sekarang itu berbeda dengan zaman dahulu. Jadi jangan disamakan. Jadi sekarang yang dulu zamannya kapur, sekarang zamannya sudah berbeda. Zamannya menggunakan elektronik, LCD dan lain sebagainya, PowerPoint. Itu kodrat zaman. Jadi tugas guru itu dua sebenarnya ya, menuntun kodrat alam yang skill anak yang sudah ada pada dirinya, terus kodrat zaman menuntun pembelajaran sesuai dengan zamannya. Terus yang keempat itu saya mendapatkan materi ini mengenai budaya positif di lingkungan sekolah. Di budaya positif banyak sekali. Jadi ada 6 poin penting yang nanti akan Bapak Ibu dapatkan ketika saya mengadakan diseminasi workshop pada pagi hari ini. Ya. Salawat serta salam tak lupa kita serahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada kerabat, sahabat, dan semoga kelak di yaumul kiamat kita mendapat syafaat dari beliau dan Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya lanjut PowerPoint-nya, saya akan mencoba mengadakan asesmen awal ya, kemampuan Bapak Ibu terlebih dahulu mengenai budaya-budaya positif yang sudah ada di sekolah. Ya, penerapan Bapak Ibu ketika memecahkan masalah dengan peserta didik itu seperti apa? Ya, nanti ini asesmen awal. Ini ada 15 soal. Disiapkan handphonenya. Ini nanti online. Ini bisa juga dilakukan Bapak Ibu ketika pretest di sekolah. Ya, kemampuan awal. Misal saya akan mengajarkan perkalian. Ya, ini bisa digunakan untuk pretest angka 1 sampai 5, 1 dan seterusnya. Ini bisa dijadikan pretest kemampuan awal. Dan kemampuan awal ini bisa juga misal anak belum paham, nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan mana-mana yang belum paham. Baik, ini saya klikkan linknya dulu. Ini adalah aplikasi Quizizz Bapak Ibu. Aplikasi Quizizz belum masuk ya? Atau sudah? Yang sudah silakan bisa masuk. Ya, masuk terus klikkan nama Bapak Ibu ya. Ini 15 soal asesmen awal sebagai pretest ya. Klikkan saja terus nanti klik nama. Kita masuk itu nanti akan disuruh menuliskan nama. Ya, nama panggilan saja. Ya, nama panggilan. Nah, itu sudah ada yang masuk 1. Nah, ini Ipan, Tuti, Bu ini sudah Iqbal, Bu Yuli, Ustaz Fajrul, Apin, proses. Rapi siapa? Oh, itu namanya ganti ya, Pak Rapi. Namanya ganti. Ini Quizizz ya bisa dijadikan sebagai aplikasi ya untuk pretest. Dan juga ini nanti cepet-cepetan Bapak Ibu. Waktunya juga menghitung waktu benarnya itu terhitung cepet-cepetan ya. Misalkan si A betul, si B betul, nanti peringkat tertinggi itu yang jawabannya pertama. Ini sudah masuk semua ya? Siapa yang belum? Tapi belum. Ya, nanti kami mencoba ya. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Ini kayaknya ada musiknya sebenarnya. Ini secara online. Nah, silakan boleh diproses. Soalnya berbeda ya. Soalnya bisa berbeda.
cepat-cepatan. Sudah tiba peringkat pertama. Hari ini sudah masuk peringkat kedua. Ini ketepatan dalam jawaban jika waktu ya. Tadi masih peringkat pertama, 2 soal betul. Ustaz Fazrul naik ke peringkat kedua. Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Dan salah gak apa-apa. Ini pretest awal, nanti di akhir tidak ada pretest. Ya, jadi ketika jawaban banyak yang salah tidak apa-apa. Ustaz di depan Raffi ya, itu Ustaz di grup ada link, klik nanti masuk ke sini. Oh, Bu Yuli jadi peringkat 1, bisa dibantu turun. Nah, Bu Yuli berarti ada 15 soal pretest. Ini aplikasi Quizzes, bisa dijadikan pretest atau tes awal siswa ya. Gak usah mikir, langsung saja, gak ada hitung-hitungan, gak ada 3 ditambah 5 itu gak ada. Hanya penelitian Bapak Ibu kesehariannya seperti apa. Ini kan mengenai pola pendidikan. Salah nggak apa-apa ya, karena memang belum dapat materinya. Ini yang sudah melekat pada diri Bapak Ibu semua, jawaban seadanya. Nanti kita akan bahas 1 jam mengenai apa yang telah Bapak Ibu kerjakan sekarang ya. Ini masih naik turun. Pertama Ustaz Iqbal bunyi tadi kemudian warnanya ini Ustaz Fazrul Raffi mulai naik ya. Udah soal berapa Bapak Ibu? 12, 3 lagi Ustaz. 14, 1 lagi. Ini ya 15, 1 lagi tuh. Gak apa-apa. Gak boleh denger. Ya, belum yang lain. Ya, ya 5 menit lagi lah ya, selesai nanti. Siapa yang berdiri ketinggalan berdiri saya dapat berapa?
14, satu soal lagi. Tapi berapa poin? Sudah selesai. Sudah? Ya, kayaknya sudah selesai semua. Saya akhiri saja ya. Nanti Ustaz baca pertama nih. Saya akhiri. Bagaimana nilainya Bapak Ibu? Ini internetnya. Nah, peringkat 1 adalah Becky sama Becky. Sahabat wis mantap Pak Ustaz. Mohon tidak Bu Yuli, Masya Allah. Ya teman-teman dulu Bapak Ibu semuanya ya. Selamat ya. Ini adalah asesmen awal Bapak Ibu. Tadi ada kata-kata ngawur betul. Nah ini sahabat Nah ini kesalahannya bisa dilihat di sini. Ya. Pertanyaannya bisa dilihat di sini. Kesalahannya di mana saja itu bisa dilihat semua. Nah, terus lagi Pak. Jawab pertanyaan. Nah, ini bisa melihat pertanyaannya. Dalam teori kontrol posisi guru yang paling baik adalah manajer. Tadi, kok kenapa manajer Pak bukan teman? Ya, kita akan bahas sekarang ya. Ini materinya Bapak Ibu. Ini nanti kita akan adakan kuis di akhir lagi. Harapannya nanti bisa 100 semua. Ya, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya sebagai kurikulum dan juga calon guru penggerak angkatan 6 Kota Tegal akan membawakan materi penguatan budaya positif lingkungan sekolah. Tadi materi yang ada di prioritas itu adalah materinya Bapak Ibu. Ya, budaya positif. Apa itu budaya positif? Nah, di sini ada pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang bilang setuju. Setuju tidak? Setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu kan enggak? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Penghargaan, ya, oke, nanti kita bahas. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Oke ya, ini pertanyaan nanti hukuman. Pernah nggak Bapak Ibu ketika sekolah masih teriak yang saya pernah mendapat hukuman ini ketika SD sampai sekarang, dan mungkin masih dendam mungkin. Pernah nggak? Pernah saudara. Nah, saya pernah Bapak Ibu. Ceritanya itu pas jam kosong, teman-teman itu berada di depan. Kelas sama kantor itu satu lorong, jadi kelihatan dari kantor yang berada di depan itu sama. Pada waktu itu dilihat dari guru. Guru itu melihat terus. Pas kebetulan saya keluar mau buang sampah, guru itu mendekat, masuk semua. Ketika masuk semua ditanya satu-satu, dan kebetulan yang ditanya saya dulu karena duduknya di depan. Tadi yang lihat ke guru siapa? Yang matanya melotot. Saya nggak tahu Pak, langsung kepala cepat tanpa ada basa-basi. Nah, itu masih teringat sampai sekarang, ya. Tanpa ada basa-basi Bapak Ibu. Terus tinggal lagi, tanyakan juga nggak tahu, langsung kenalan cepat. Ya. Itu sampai sekarang masih melekat. Ya. Mungkin kalau sekarang seperti itu jadi masalah Bapak Ibu. Ya. Nah, ini nanti kita akan bahas. Ada 6 topik dalam eksplorasi konsep yang nanti saya bawakan. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas.
Yang ketiga ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang keempat keyakinan kelas. Yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Yang keenam ini tadi ada di pretest wishes. Ya, saya jadikan soal dan nanti diposteskan di akhir. Harapannya nanti Bapak Ibu jawabannya semakin bagus ya. 6 topik ini, yang pertama adalah mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada contoh, ini ada paradigma, perubahan paradigma. Ada A sama B, ada 2 anak. Misal anak yang pertama, sobeklah secari kertas kecil, tulislah benda dan sesuatu yang sangat berharga. Letakkan di atas tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan, dipegang oleh si A. Si B itu mencoba dengan sekuat tenaga berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut, dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja supaya dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Apabila ada 2 anak, satu memegang rahasia ya, yang satunya pengen tahu rahasianya itu apa, atau rahasia, atau ketika misal si A murid, si B adalah guru, si A ketika lagi itu sedang guyonan ya, merahasiakan sesuatu dari guru. Kira-kira guru itu harus seperti apa? Dengan cara seperti apa supaya si A itu mau membukakan? Buka, kalau tidak buka, saya jemur kamu. Ada yang seperti itu? Mungkin ada ya. Yang kedua, ayo dong buka, Bu Guru mau tahu isinya apa. Ada yang seperti itu. Ada juga yang dirayu ya. Sebenarnya ada apa sih Mas tadi Mas? Pak Guru pengen tahu dong, ceritakan kenapa kamu sampai memegang itu. Sebenarnya bagaimana, ceritakan terlebih dahulu. Meminta si A untuk cerita terlebih dahulu ya. Atau menyuap, ini saya kasih uang 1 juta, tolong buka ya. Nah, itu bisa jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini ada perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama, adanya ilustrasi atau ilusi guru mengontrol murid. Guru itu mengontrol murid bagaimana supaya itu mau membuka. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi bagaimana caranya supaya anak merasa bersalah, ya, merasa bersalah terus mau membukakan. Ya, ini terus yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi ada juga guru yang memecahkan masalahnya dengan cara tadi, mengajak ngobrol, memberikan penguatan positif, positifnya bermakna dan bermanfaat. Kalau itu masuk kepada anak, bisa membuka tidak tangannya? Bisa, ya, bisa. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, betul tidak? Bisa memaksa. Nah, ini akan kita bahas yang namanya dengan teori kontrol. Bagaimana kita seorang guru mengontrol anak dalam memecahkan masalah. Ya, tadi ada yang kalau tidak buka saya jemur. Itu namanya teori kontrol apa? Ya, terus membuat merasa bersalah. Itu teori kontrol apa? Terus tadi ketika memberikan manfaat, positif, efektif dan bermanfaat, itu teori kontrol apa? Dan sebaiknya kita sebagai guru memposisikan yang mana? Nah, itu kita akan bahas Bapak Ibu. Nah, yang pertama, perubahan yang terjadi saat kita memberikan stimulus. Stimulus itu adalah rangsangan dan nanti akan mendapatkan respon. Nah, yang pertama, stimulus yang pertama adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Jadi kita memberikan stimulus itu.
Kontrolnya bagaimana? Kontrolnya adalah kita berusaha memahami bahwa anak itu juga mempunyai pandangan yang berbeda. Ya, jadi ketika bapak ibu itu akan mengubah pandangan anak, itu harus menyamakan frekuensinya terlebih dahulu. Yang kedua, perilaku buruk bila dilihat sebagai suatu kesalahan, itu bapak ibu juga ada yang melihat seperti itu. Ya, sananya seperti itu. Nanti kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Anak itu setiap bertindak itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, benar? Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol. Ya, hanya Anda yang bisa mengontrol. Anak ketika kita kontrol itu sebenarnya juga anak yang mengontrol dirinya sendiri. Mau membuka atau tidak itu sebenarnya anak. Guru ketika mengontrol anak itu hanya sebagai motivasi eksternal. Ya, hanya motivasi eksternal. Tapi yang bisa mengontrol membuka atau tidak adalah si anak. Ya, ini juga sebagai guru ya. Guru itu tidak bisa mengontrol istilahnya orang lain itu tidak bisa mengontrol saya. Hanya kita yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Ketika bujukan gagal pasti ada pemaksaan. Ya. Ini harusnya seperti apa? Harusnya ada kolaborasi dan konsensus yang menciptakan pilihan-pilihan. Jadi ketika mau gagal, itu kita harus membuat pilihan-pilihan kepada si anak. Pilihan A, pilihan B. Dan ketika ada model berpikir menang atau kalah, teori kontrolnya adalah model berpikir menang. Kita harus menang sebagai guru, jangan sampai kalah dengan si anak. Bagaimana caranya? Kontrol dengan berbagai upaya. Tanyakan cita-citanya mau seperti apa, kedepannya seperti apa, hal yang baik seperti apa, sampai kita benar-benar mau menang sampai tujuan, ya, sampai membuka kepala anak itu, ya, dengan hal-hal apa? Hal-hal yang positif. Nah, di sini ada banyak sekali dalam kontrolnya, Bapak Ibu. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol. Makna disiplinnya adalah kita harus mau belajar mengontrol diri. Ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan itu masuk ke dalam teori motivasi. Motivasinya apa? Ya. Terus model berpikir menang-menang butuh kolaborasi dan konsensus. Ini adalah menggunakan 5 posisi kontrol diri. Tadi sih harus sampai mendapatkan pilihan-pilihan. Ini 5 posisi kontrol. Ada penghukum. Tadi ketika kalau tidak dibuka saya jemur. Itu teori kita dalam hukum. Masih seperti itu Bapak Ibu. Pembuat rasa salah. Pembuat rasa salah sebagai teman. Sebagai teman itu ya sebagai teman. Ya. Terus pemantau dan manajer. Ya, itu tadi yang saya sebutkan. Kok teman salah Pak? Ya betul manajer. Ya. Terus realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini masuk ke dalam 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia Bapak Ibu dan juga peserta didik itu ada 5 kebutuhan yang melekat. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Ya. Yang kedua penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan yang terakhir adalah freedom, kebebasan. Itu kebutuhan yang pada diri manusia itu melekat. Hanya saja kita sebagai orang dewasa mampu mengontrol itu, tapi pada anak-anak itu belum bisa mengontrol. Ya, jadi kita sebagai orang dewasa harus tahu posisi anak itu ada di mana. Jadi jangan seakan-akan kita sebagai guru langsung menjustis anak itu salah, itu jangan. Ya, jadi kita harus tahu kontrolnya anak. Contoh seperti ini Bapak Ibu. Ada anak yang lari-lari nabrak anak yang sedang minum, tumpah. Kita tidak boleh langsung menghukum si anak yang sedang berlari. Mungkin anak lari-lari itu sedang mencari kesenangan, mencari kebebasan. Ya, jadi bagaimana kita mengontrol anak itu dengan cara seperti apa sampai anak itu mau untuk meminta maaf, ya, meminta maaf dan memperbaiki
Itu nanti masuk ke dalam teori kontrol ya, masuk ke dalam teori kontrol. Ini adalah saling keterkaitan Bapak Ibu. Teori motivasi, ya ini motivasi itu ada untuk menghindari hukuman. Motivasi anak itu untuk menghindari hukuman. Ya, sholat wajib harus datang sebelum adzan. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu untuk menghindari hukuman. Ya. Kemungkinan yang kedua adalah motivasi dalam dirinya. Saya motivasi dalam dirinya ya untuk memperbaiki diri sendiri, menghargai diri sendiri, seperti itu ya. Atau untuk mendapat imbalan. Mendapat imbalan itu mendapat penghargaan. Kalau tepat terus nanti saya kasih mobil. Nah, itu. Ya, jadi sebenarnya mana yang baik antara hukuman, penghargaan atau untuk menghargai diri sendiri? Kira-kira mana Bapak Ibu? Tadi dengan kasus sholat diri sendiri, muncul dari motivasi diri sendiri. Nah, kita akan belajar itu Bapak. Jadi jangan semena-mena kita menghukum atau memberi penghargaan. Penghargaan di sini adalah iming-iming ya Bapak Ibu. Beda dengan penghargaan verbal. Penghargaan verbal itu contohnya bagus, kamu telah maju nilainya bagus, tepuk tangan, itu penghargaan verbal. Tapi kalau dalam hal ini adalah penghargaan iming-iming dalam bentuk benda ya. Jadi ini tidak diperbolehkan ya. Jadi kita memberikan iming-iming kepada anak itu tidak diperbolehkan. Apa makna disiplin? Disiplin itu dari bahasa Latin Bapak Ibu yang artinya belajar. Akan tetapi dalam budaya kita makna disiplin itu berubah. Berubah menjadi apa? Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kalau mendapatkan kepatuhan harus disiplin dengan peraturan-peraturan yang banyak. Nah, itu salah. Itu dalam budaya kita itu sudah melenceng. Yang sebenarnya disiplin itu sebenarnya adalah belajar. Anak belajar untuk membenahi dirinya sendiri, ya Bapak Ibu. Jadi kecenderungan secara umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, dengan peraturan yang banyak, anak sampai tidak nyaman, harus disiplin. Nah, itu yang salah dalam pembelajaran sampai saat ini, ya Bapak Ibu. Ada di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai. Ya, nilai-nilai kebajikan secara universal ya. Nilai-nilai tersebut bersifat universal itu secara umum. Secara umum, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku dan perbuatan itu memiliki tujuan. Ya, ini sesuai dengan William Glasser pada teori kontrol. Terus nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai pada setiap anak Indonesia itu sesuai dengan profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Itu 6. Contoh ya Bapak Ibu, contoh nilai universal itu seperti ini Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu itu sedang ngobrol, terus ada anak yang datang nyeletuk langsung memotong obrolan, itu bagus atau tidak? Tidak. Nah, nilai-nilai yang terkandungnya itu seperti apa? Harusnya bagaimana? Harusnya itu anak mampu menghargai. Itu nilai-nilai universalnya. Ya, jadi tugas-tugas kita itu anak itu belum sampai mempunyai sifat atau nilai kebajikan universal menghargai orang lain atau menghargai guru. Nah, sebagai guru itu harus mampu memunculkan nilai-nilai itu kepada seorang peserta didik. Ya. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak memiliki disiplin. Nah, ini tugas guru tadi yang saya sampaikan. Mereka itu berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal
universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kayak tadi mau sholat zuhur tepat waktu itu harus muncul pada dirinya sendiri, bukan karena hukuman atau bukan karena penghargaan. Ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman ataupun hukuman. Ya. Muncul dari diri sendiri atau motivasi intrinsik atau internalnya mereka, bukan karena imbalan dan bukan karena hukuman. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua, ini tadi saya sampaikan sudah pembelajaran yang kedua mengenai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bahasa Inggrisnya apa ya? Survive. Bertahan hidup. Kasih sayang, cinta, love and apa diterima apa ya? Accepted. Penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini kebutuhan yang melekat pada diri manusia, ya. 5 kebutuhan dasar ini harus Bapak Ibu ketahui, ya. Jadi anak itu punya kebutuhan apa? Pernah nggak Bapak Ibu menemui anak ketika di sekolah itu sering bertanya, sering lendotan, sering ya dilendoti sama siswa? Ada nggak pernah kayak gitu? Pernah ya? Itu menandakan anak itu butuh ini, Bapak Ibu, kasih sayang dan rasa diterima. Bisa jadi ketika di rumah itu banyak masalah, jadi pengen ketemu sama Bapak Ibu. Jadi ini kebutuhan anak yang harus dipenuhi, kasih sayang. Jadi ketika anak datang, ya nanti dengarkan anak, terus kita mencoba memasukkan nilai-nilai positif kepada diri anak. Seperti itu, ya. Penguasaan, ya, pengen berkuasa dalam satu kelas itu pasti ada satu anak atau 2 anak, ya. Kebebasan, kesenangan dan bertahan hidup, ya. Bertahan hidup dalam kehidupan sehari-hari itu kayak sandang, pangan, papan, ya, itu kebutuhan hidup. Ya, mungkin anak lihat bajunya kumel terus, bajunya kue-kue, terus kita sebagai guru harus bagaimana, harus memanggil dan mencari tahu. Jadi tugas guru itu banyak, jadi bukan cuma belajar, tapi harus sampai masuk ke dalam pribadi anak, ya, supaya anak itu sampai muncul motivasi dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Nah sekarang masuk ke teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Motivasi, ya, hukuman, penghargaan dan restitusi. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini motivasi itu adalah dorongan dalam diri. Motivasi itu adalah dorongan dalam diri, sadar atau tidak sadar. Sadar itu bisa jadi ketika dapat motivasi dari Bapak Ibu, tidak sadar karena memang sudah ada dalam dirinya sendiri, ya, gitu. Di sini ada teori motivasi Bapak Ibu. Untuk menghindari hukuman tadi, murid melakukan disiplin itu karena ia takut dihukum. Itu masuk ke dalam motivasi eksternal, ya, motivasi dari luar karena hukuman itu. Ya. Yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain atau dari lembaga, dari sekolah. Ini juga motivasi eksternal. Ya, kayak penghargaan hafal 7 juz dapat sekian ratus ribu, ya, itu eksternal, Bapak Ibu. Takutnya ketika dapat uang hafalannya tidak mau menghafal. Itu kan bisa jadi seperti itu, ya Bapak Ibu. Anak motivasinya karena uang, itu sebenarnya salah, ya, ya. Tidak
tidak usah disampaikan ke anak. Nah, itu bisa diberikan sebagai hadiah. Ya, tapi jangan disampaikan ke anak, nanti ada seperti ini sebenarnya salah. Ya, nanti kalau sudah dapat uang hilang semua, tidak mau hafalan lagi. Ya, nah, yang kita harapkan adalah yang ketiga, ya, motivasi untuk menghargai dirinya sendiri. Ya, murid melakukan disiplin diri itu karena sadar akan nilai kebajikannya pada dirinya, sadar bahwa ini adalah tuntunan Nabi Muhammad, perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sholat 5 waktu, sadar ini kewajiban saya, bukan karena hukuman, bukan karena imbalan. Harapannya itu, Bapak Ibu. Ya, harapannya seperti itu. Nah, dan anak itu merdeka. Merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap juga memerintah diri sendiri. Ya, jadi tidak hanya terlepas dari motivasi orang lain, akan tetapi dapat memerintah diri sendiri. Dalam hal ini adalah dapat memotivasi dirinya sendiri atau memotivasi internalnya. Ya, itu anak secara merdeka. Jadi merdeka belajar itu sebenarnya ini bahwa itu yang diharapkan dalam Ki Hajar Dewantara. Anak mampu atau cakap memerintah dirinya sendiri, bukan dengan merdeka silakan belajar, tak kasih tugas seperti ini itu tidak. Ya, ini sebenarnya profil merdeka belajar itu menumbuhkan anak, motivasinya itu keluar, motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini ada konsep disiplin, identitas gagal. Ternyata hukuman dan penghargaan itu gagal. Hukuman itu satu menyakitkan, betul Bapak Ibu? Tidak nyaman, memaksa. Murid itu menyembunyikan kesalahan, takut karena dihukum, sampai berbohong. Ininya dikamukan ini Bapak Ibu, karena hukuman. Ya, saya tahu kan ini menyembunyikan kesalahan sampai menahun, dan ya, kesalahan itu sampai teringat ya. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Satu, tidak efektif itu karena tadi ketika sudah mendapatkan hadiah itu sudah tidak ada motivasi lagi untuk belajar, itu tidak efektif. Nah, kalau kamu puasanya penuh, nanti saya kasih mobil-mobilan. Ya. Ketika anaknya sudah besar, ya, meminta itu lagi. Saya nggak mau puasa pun nggak dapat hadiah, itu bisa jadi seperti itu. Ya, tidak efektif. Merusak hubungan. Pernah nggak Bapak Ibu merusak hubungan antara A dengan B? Mendapatkan hadiah. Ya, si A dapat, si B tidak, iri jatuhnya. Itu bisa merusak hubungan. Mematikan kreativitas. Harusnya anak itu bisa mampu lebih dari itu. Karena dapatkan ini sudah dapat ini, kan sudahlah, saya nggak mau melanjutkan. Itu mematikan kreativitas. Itu penghargaan. Mendukung dengan sistem ranking. Nah, makanya pada sekarang itu kurikulum K13 itu sebenarnya tidak ada ranking-rankingnya Bapak Ibu. Yang nilainya di bawah itu nanti akan dibully. Nilainya jelek itu akan dibully, akan diejek. Itu akan berdampak pada dirinya sendiri. Yang nilainya baik, pasti nilainya itu terus. Pasti itulah, saya nggak mau lah. Nah, itu penghargaan. Negatifnya penghargaan seperti itu. Makanya konsep ini dinamakan dengan identitas gagal dalam mendidik atau menuntut anak. Nah, yang sukses seperti apa? Yang sukses adalah dengan menggunakan konsekuensi. Ya, konsekuensi itu satu, penguatan dalam jangka pendek. Anak ketika menumpahkan air, berarti nanti konsekuensinya apa Ibu? Membersihkan, langsung. Ya, langsung penguatan jangka pendek. Terus perlu ada monitoring berkelanjutan. Jadi ketika membersihkan, guru itu juga harus memonitoring membersihkan betul sampai bersih atau tidak. Itu ya. Sudah betul itu anak motivasinya langsung, konsekuensinya langsung membersihkan, tapi harus
ada monitoring, boleh membersihkan tapi asyikles, ya ternyata tambah kotor, kan bisa jadi. Adanya rangsangan dan respon, rangsangan dari guru atau rangsangan saya ubah, responnya langsung membersihkan. Terus murid menghormati peraturan, murid lebih menghormati adanya peraturan. Terus murid itu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya, ya merenungi kesalahan itu kehilangan waktu untuk itu. Terus yang ke salah satunya yaitu restitusi. Ini restitusi apa? Keyakinan kelas ya. Tadi sudah saya sampaikan ketika restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas, artinya bagaimana keyakinan kelas yang ada di kelasnya untuk menyelesaikan masalahnya. Ini ada keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini ada pertanyaan pemantik. Ada pertanyaan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira buat Bapak Ibu? Selamatan, betul. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter untuk kesehatan. Dan yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti latihan? Itu untuk disiplin, ya. Jadi keselamatan, kesehatan, dan disiplin itu untuk apa? Untuk mendukung motivasi intrinsik dalam diri. Jadi peraturan sama motivasi dalam diri itu berbeda. Jadi ketika ada peraturan wajib menggunakan helm, itu tidak atau mengabaikan motivasi yang ada di diri sendiri, berarti terpaku pada peraturannya saja. Kalau keyakinan itu sampai ke dalam dirinya, oh berarti saya menggunakan helm itu karena keselamatan, bukan cuma karena peraturan. Ya. Oh saya menggunakan masker, berarti ini untuk kesehatan saya, bukan karena peraturan, ya. Meskipun untuk peraturan. Ya, jadi untuk mendukung motivasi intrinsik peserta didik atau kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Ya, ini tata caranya. Jadi tata caranya ketika Bapak Ibu akan membuat keyakinan kelas, khususnya wali kelas, ya. Yang pertama berdiskusi mengenai peraturan yang ada di sekolah, peraturan yang ada di kelas, ya. Jadi tidak boleh datang tepat waktu, tidak boleh jajan sembarangan, buang sampah sembarangan, harus datang tepat waktu. Ya, itu peraturannya seperti itu. Jadi nanti dibikin keyakinannya sebagaimana? Disiplin waktu, belajar dengan antusias. Dari peraturan merumuskan menjadi keyakinan. Dari peraturan merumuskan keyakinan. Tadi tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Yang berarti nanti keyakinannya adalah menghargai orang lain dan sebagainya. Ya. Ini keyakinan yang sudah saya buat di SMP kelas 9 ya Bapak Ibu. Itu muncul yang pertama disiplin waktu, yang kedua belajar dengan antusias, semangat percaya diri, saling menjaga kebersihan keindahan, saling menghormati sesama, menghargai guru dan teman, terus 5S, ya. Bu, misalkan di tengah jalan, Pak, misalkan di tengah jalan ternyata ada kasus di luar keyakinan yang sudah kita buat, itu bagaimana? Berarti nanti tugas guru merumuskan kembali keyakinan itu dari kasus yang ada. Ya, jadi ini keyakinan itu bisa berubah-ubah. Jadi tidak saklek. Harapannya menuju budaya positif itu dari peraturan. Otomatis dari peraturan ada muncullah keyakinan. Keyakinan itu dalam diri. Dari peraturan muncul dalam diri, ya, membentuk keyakinan. Dari keyakinan jadilah lingkungan. Lingkungan akhirnya jadilah budaya positif. Kalau sudah membentuk budaya positif, ya, itu enak sekolah kita. Anak itu belajar, ya. Belajar sendiri, tuh, ya.
muncul dalam diri sendiri. Kalau anak disiplin, tidak ada yang terlambat, ini kalau sudah jadi bentuk budaya itu enak sekali. Makanya Bapak Ibu, mari kita membuat keyakinan kelas dari peraturan yang sudah ada. Peraturan yang sudah ada di sekolah seperti apa? Silakan nanti Bapak Ibu, khususnya wali kelas, merumuskan dengan peserta didik kelasnya, terus ditulis di dalam kertas kecil, ditempel di mading atau di papan informasi kelas. Ya, harapannya apa? Harapannya supaya membentuk lingkungan positif, Bapak Ibu. Lingkungan positif, anak positif semua, nanti terbentuklah budaya yang positif juga. Itu ya. Baik, ini bagaimana pembentukannya? Yang namanya keyakinan itu lebih abstrak dari peraturan. Terus berupa pernyataan yang universal. Universal itu umum, ya, umum. Anak itu lebih tahu, tidak bertele-tele. Terus dibuat dalam bentuk positif, kalimat-kalimat yang positif, dan kondisi sekolah dan warga kelasnya. Warga kelas harus dilibatkan, Bapak Ibu. Tidak boleh Bapak Ibu menulis keyakinan langsung ditempel, itu tidak diperbolehkan. Ini ada contoh dari peraturan dari keyakinan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya itu harus tanggung jawab. Tanggung jawab itu maknanya besar, makanya harus menggunakan nilai-nilai universal secara umum. Ya, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya harus menghormati orang lain atau menghargai orang lain. Ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya menghormati orang lain atau punya komitmen. Ya. Dilarang melakukan kekerasan, itu untuk keselamatan dan menghormati orang lain, dan sampai itu jangan berlari di kelas atau koridor, itu untuk keselamatan dan keamanan. Itu salah satu bentuk pembuatan keyakinan. Jadi bersifat universal, tidak bertele-tele, dan mudah diingat sama anak. Jujur itu masuk keyakinan atau tidak? Jujur masuk. Toleransi masuk. Ya. Berkebinekaan global, yaitu sesuai dengan profil belajar Pancasila. Ya. Nah, itu masuk ke dalam keyakinan. Sekarang yang terakhir adalah posisi kontrol. Posisi kontrol ini posisi kontrol dalam Bapak Ibu menyelesaikan masalah. Itu ada 5 posisi kontrol. Penghukum. Ya, jadi bagaimana Bapak Ibu mengelola kontrolnya ketika menghadapi masalah? Apakah Bapak Ibu masih dalam penghukum, pembuat rasa bersalah, apakah sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer? Ini ada 5 posisi kontrol, Bapak. Jadi posisi kontrol ini untuk mengontrol diri Bapak Ibu ketika menyelesaikan masalah dengan siswa atau dengan murid. Yang pertama, tipikal penghukum, biasanya itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Kok bisa kayak ini ya? Nah, itu seperti itu. Peraturan sekolah itu sebenarnya seperti ini. Kamu menyalahi, silakan push up 50 kali. Itu penghukum, Bapak Ibu. Pembuat merasa bersalah, yaitu biasanya guru berbuat itu berceramah, terus mengatakan seharusnya itu seperti ini. Ibu kecewa dengan kamu, nak. Nah, kayak gini. Itu sampai dengan anak muncul, oh ya saya salah. Tetapi dengan nada yang keras. Ya, ini nadanya itu keras biasanya. Ya, nada yang keras. Terus yang ketiga, teman. Guru biasanya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ya. Nah, kenapa sih kamu seperti ini? Ibu kan, bapak kan kemarin sudah mengatakan seperti ini. Kenapa kamu melakukannya lagi? Ya. Coba besok lakukan untuk bapak ya, jangan diulangi lagi. Itu seperti itu biasanya, teman. Bahasanya rendah ya, lurusan, ya, datar. Pemantau, kalau pemantau itu berusaha seorang guru mengingatkan peraturannya apa, konsekuensinya bagaimana.
Itu bahwa posisi pemantau. Yang terakhir adalah posisi manajer. Dan posisi manajer ini yang diharapkan ada pada diri Bapak Ibu. Dan saya melihat beberapa kali di sini posisi manajer ini sudah dilakukan. Ketika dulu saya melihat sendiri Ustadz Faizi memanggil anak, ditaruh di ruangan Ustadz Imam, di situ diwawancarai. Jadi posisi manajer itu mewawancarai anak, ngajak ngobrol. Ngajak ngobrolnya apa? Kenapa anak sampai berbuat salah? Coba ceritakan. Kenapa kamu sampai datang terlambat, Mas? Karena saya bangunnya kesiangan, Mbak. Semalam main HP sampai jam 1 malam. Nah, itu main HP menurut kamu sampai jam 1 malam bagus tidak buat kesehatan? Tidak bagus, Pak. Nah, itu sampai guru itu mengorek-ngorek, mewawancarai sampai anak menemukan jati dirinya bahwa saya itu salah melakukan seperti ini. Yang pertama itu. Baik. Yang kedua, sampai anak mampu menyelesaikan masalah sendiri. Ya. Jadi guru itu hanya mewawancarai dan memberikan penguatan. Memberikan penguatan positif sampai anak akhirnya saya besok tidak akan seperti ini, saya nanti main HP bolehlah sampai jam 9 saja, setelah itu nanti saya tidur jam setengah 10 dan nanti bangunnya lebih pagi untuk bisa biar sholat subuhnya tidak terlambat dan sebagainya. Ini saya menemukan restitusi kemarin dengan anak kelas 8 di SMP Bapak. Ternyata memang anak tipikal daerah orang Margadana. Nah, ini ternyata mayoritas itu anak-anaknya ditinggal oleh orang tuanya. Di rumah itu sendirian, hanya biasanya dengan neneknya. Kenapa? Orang tuanya itu berjualan di Jakarta. Itu tipikal anak orang Margadana. Kalau tidak jualan, ya ikut nelayan. Nah, itu tipikal kita. Kenapa? Karena kita di daerah pesisir. Dan kita harus tahu dulu kebutuhan dasarnya anak. Dan memang kebutuhan dasarnya anak itu pengen kasih sayang. Di rumah itu tidak ada kasih sayang. Nah, bagaimana Bapak Ibu menghadirkan kasih sayang kepada si anak? Ya. Jadi harapannya dengan posisi manajer ini itu motivasi intrinsik dalam diri anak itu keluar dengan sendirinya. Bukan lagi seorang guru memberikan motivasi untuk lebih baik si anak. Itu motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Nah, ini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau Bapak Ibu sebagai tipikal penghukum, patuhi aturan sekolah, berdiri di depan barisan. Itu biasanya seperti itu. Langsung menghukum pada hari itu, pada saat itu juga. Ya. Yang kedua, apabila Bapak Ibu sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa dengan kamu. Kamu berbuat seperti ini lagi. Itu nadanya keras sampai anak itu mengkeret. Oh iya, saya salah. Sebagai teman, ayolah yang terbuat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kali ini itu tidak apa-apa. Tapi besok kamu harus lebih tertib, ya. Nah, itu sebagai teman. Sering seperti ini Bapak Ibu? Pernah? Sering? Ya, sering. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturannya dan apa konsekuensinya, itu sebagai pemantau. Terus terakhir adalah sebagai manajer. Nanti apakah kamu tahu kesalahan kamu? Tanyakan seperti itu. Terus kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya sampai muncul kesalahan itu, anak itu mau memperbaikinya dan tidak mengulanginya kembali. Ya, itu sebagai posisi manajer. Ya. Jadi Bapak Ibu semua ini nanti akan jadi pemimpin pembelajaran. Jadi sudah tidak saatnya lagi sebagai penghukum. Jadi sudah saatnya Bapak Ibu
mencari tahu kebutuhan dasarnya si anak itu seperti apa. Ya. Bisa jadi anak membuat kesalahan itu karena butuh kasih sayang dari seorang guru, karena di rumah sedang ada masalah. Ya. Jadi jangan langsung menghukum. Kecuali tadi sudah ada konsekuensinya ya, dari suatu peraturan. Karena identitas sukses itu ada dua. Yang pertama dengan cara konsekuensi, yang kedua dengan cara restitusi. Restitusi dengan cara apa? Dengan cara yaitu posisi kontrol manager. Ketika Bapak Ibu menggunakan posisi kontrol manager, otomatis di dalamnya adalah proses restitusi. Ya, proses restitusi. Sekarang ini pernyataan. Siapa yang mengatakan? Coba. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kira-kira posisi kontrol Bapak Ibu. Apa? Saya itu bilang. Seperti ini. Posisi kontrol apa? Pembuat rasa bersalah. Betul. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Bisa menghukum atau membuat rasa bersalah, tapi lebih tepatnya dalam menghukum. Kamu tidak benar, pokoknya salah ya. Ayolah lakukan begitu. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Bisa menghukum, membuat rasa salah juga bisa. Ya, kita punya gitu ya. Alhamdulillah sudah. Selanjutnya, nah ini restitusi pada saat Bapak Ibu sebagai posisi manajer itu ada caranya Bapak Ibu. Ada cara dalam restitusi. Ini saya sampaikan cara restitusi ada 3. Ya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, yang pertama jangan langsung dihukum. Ya. Ketika ada masalah nanti dipanggil, ya, face to face atau duduk berseberangan, berdampingan. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan yang pertama yaitu ini ada segitiga. Bapak Ibu harus melakukan segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Pada saat Bapak Ibu memotivasi anak itu harus stabil dulu. Posisinya harus stabil dengan anak. Benar nggak? Kalau mau memotivasi, biasanya kalau motivator mau mengadakan motivasi itu harus menstabilkan dulu antara motivator dengan pendengarnya. Harus satu frekuensi, ya. Supaya apa? Supaya anak itu mau mendengar kita. Itu caranya itu menstabilkan identitas. Yang kedua dengan cara memfasilitasi kebutuhan. Kebutuhan anak itu apa? Ini mencakup dengan tadi 5 kebutuhan dasar anak. Ya, 5 kebutuhan dasar anak itu mungkin akan bertahan hidup. Yang kedua apa itu ya? Penguasaan, kasih sayang, kebebasan dan tentunya apa? Kesenangan. Ya, ada 5. Ini kita harus memvalidasi kebutuhannya anak. Ya. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yang namanya menanyakan keyakinan itu menanyakan motivasi yang muncul dalam dirinya. Upaya perbaikannya seperti apa? Upaya-upayanya. Nah, yang pertama, nah, ini pada caranya menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Upaya yang pertama adalah menstabilkan identitas dengan cara guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi supaya anak itu tahu dulu ya. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna, Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan.
kita masih bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, jadi ketika duduk, yang pertama stabilkan dulu. Mas, tadi kira-kira kamu Pak dipanggil Pak Teguh tahu nggak? Kenapa? Nggak tahu Pak, nggak tahu. Tapi kamu datang terlambat ya? Iya. Kenapa datang terlambat? Ini Pak Teguh mau tanya. Terlambat itu Pak Teguh juga pernah Mas, pernah datang terlambat, pernah berbuat salah. Pak Teguh mau tahu kenapa sih kamu berbuat salah? Melontarkan pertanyaan itu supaya anak itu mau bercerita. Ketika anak mau bercerita, tugas bapak ibu adalah ini, mencari validasi kebutuhannya si anak. Ya, membantu murid mengenali kebutuhan dasar, Terus pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan itu. 5 itu. Power itu kekuatannya. Freedom, kebebasan. Love and belonging, ini cinta dan rasa diterima, kasih sayang. Fun, kesenangan dan bertahan hidup. Ini 5 ini. Ini Bapak Ibu harus bisa memvalidasi. Ya. Terus biasanya guru itu berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari itu, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, itu bisa seperti itu. Apa yang penting bagi kamu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, itu sampai anak dibuat cerita, gitu kan? Terus terakhir menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya, jadi dikaitkan. Biasanya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, nilai-nilainya apa? Terus nilai-nilai universal yang telah kita sepakati apa? Kita menanyakan keyakinan. Kan sudah dibuat keyakinan kelas tadi. Disiplin waktu, menghargai. Nah, kita tanyakan. Berarti tadi si Mas A itu menyalahi keyakinan yang sudah dibuat kan? Iya, menyalahi. Terus nanti seperti apa upaya untuk memperbaikinya? Upayanya seperti ini. Sampai muncul dari motivasi intrinsik. Itu Bapak Ibu, ketika merestitusi harus ada intervensi. Kita harus mengintervensi selama 30 detik awal. 30 detik awal. Intervensi itu bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif, tidak menyalahi, ya. Terus pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Nah, ini pertanyaannya biasanya seperti itu. Apakah kamu ingin berbuat baik? Terus tanyakan apa sih cita-cita kamu supaya anak itu mau bercerita masa depan. Ya. Harus ada intervensi selama 30 detik. Begitu Bapak Ibu. Jadi intinya dalam budaya memunculkan budaya positif, yang pertama, ya, Bapak Ibu itu harus mengetahui dulu bahwa motivasi yang baik adalah motivasi yang muncul dalam dirinya sendiri, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan. Karena ada istilah dihukum oleh penghargaan. Jadi ada istilah seperti itu. Dihukum oleh penghargaan. Harusnya kreativitasnya lebih besar dari itu, tapi karena sudah dapat imbalan penghargaan, sudah dapat mobil-mobilan, ya sudahlah, saya tidak mau lagi. Itu sama saja dengan dihukum oleh penghargaan. Yang kedua, Bapak Ibu juga harus mengetahui kebutuhan anak. 5 kebutuhan dasar anak, ya. Bertahan hidup, cinta atau
kasih sayang dan rasa dihormati, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Ini 5 ini harus Bapak Ibu ketahui pada diri si anak. Terus yang ketiga, Bapak Ibu harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Yang keyakinan kelas ini terutama yang wali kelas, saya minta nanti bisa membuat keyakinan kelas semacam peraturan, tapi kata-katanya itu harus universal. Itu. Yang keempat, Bapak Ibu ketika menghadapi masalah harus menggunakan teori kontrol manajer dengan cara merestitusi. Itu kalau itu sudah muncul dalam benak Bapak Ibu, sudah betul dalam posisi manajer, ini sudah membentuk lingkungan yang positif, insya Allah nanti akan menjadi budaya yang lebih positif. Anak tertib dalam budaya disiplin waktu, anak menghormati menghargai orang lain, anak itu nanti bisa lebih bagus dari yang dari sekarang. Begitu Bapak Ibu, dan nanti Bapak Ibu saya minta, ini materi sudah selesai, 6 materi yang sudah saya sampaikan. Refleksinya Bapak Ibu, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Ya. Yang kedua, perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsiknya, itu motivasinya seperti apa? Ya. Saya lebih senang bersyukur mendapatkan materi seperti ini. Yang nanti diceritakan. Terus peran Among, peran Bapak Ibu, seperti apakah yang saya lakukan dan selama mengikuti modul ini itu akan seperti apa? Ya, contoh peran saya itu dulunya sebagai penghukum. Setelah mengikuti, saya akan belajar mengendalikan menjadi posisi kontrol yang seperti apa. Ya, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Bapak Ibu, saya minta waktunya 5 menit. Silakan dituliskan di WA, dijabarkan ke saya. Nah, waktu sekarang silakan ditulis sekarang. Tidak harus 4 sekali ini dikerjakan, boleh pilih yang mana. Ya, silakan saya minta waktu 5 menit dijabarkan ke saya. Ya. Ini nanti saya tampilkan ke video yang misalkan refleksinya Ustaz Iqbal, nanti saya ambil fotonya Ustaz Iqbal, nanti ada refleksinya di atas. Ini sebagai laporan Bapak Ibu, ini saya sedang mengikuti program tapi laporan aksi nyata. Ya. Ini sekarang saya sedang menerima materi mengenai diferensiasi, pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu, ini saya mengerti ya, seorang guru itu harus mengetahui kebutuhan belajarnya si anak. Jadi secara klasikal yang sudah sekarang kita lakukan klasikal itu sepertinya salah teman-teman. Itu tidak memenuhi kebutuhan si anak, karena kebutuhan belajar anak itu memuat 3. Yang pertama kesiapan, yang kedua minat, yang ketiga profil. Nah, profil anak ini, profil belajar anak itu juga ada 3. Auditory, visual atau kinestetik. Nah, ini. Jadi ini yang sedang saya dapatkan. Dan ini nanti untuk besok materinya berbeda lagi, yaitu mengenai bagaimana cara mengendalikan kecerdasan sosial emosional. Kecerdasan sosial emosional. Ini materi besok, dan kemungkinan di awal Desember mungkin nanti saya mengadakan aksi nyata kembali mengenai materi di modul 2. Ini modul 2 saya sedang dapatkan. Sudah Bapak Ibu? Belum?
Ya, kalau sudah, kita nanti akan mengadakan post test lagi dengan soal yang sama, Bapak Ibu. Oh iya, paradigma pendidikan itu yang saya dan harus Bapak Ibu ketahui mengenai trilogi pendidikan ya Bapak Ibu. Trilogi pendidikan yaitu trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Ingarso, Tulodo, Ingmadyo, Namun Karso, satunya Tuturi. Silakan diminum. Nah, ini trilogi ini harus muncul dalam benak Bapak Ibu ya. Ingat sesuatu ya ketika Bapak Ibu berada di depan ya harus bisa mencontohkan ya. Ingmadyo, Namun Karso ketika berada di tengah itu harus bisa memotivasi anak, dan Tuturi Handayani memberikan dorongan untuk membuat yang lebih baik. Bapak Ibu, sekarang kita akan mengadakan post test kembali karena sudah mendapatkan materi. Harapannya 100 semua dari Bapak Ibu. Amin. Ini akan saya kirim sebentar. Kendala oleh jaringan ya 10 menit lah ya. Terus selesai. Besok sudah Ustaz. Kecuali ini biasanya rusak Ustaz. Nanti bikin lagi Ustaz dari awal. Kalau ini saya rusak ulangi lagi. Tapi lagi nanti insya Allah nanti bulan depan dengan materi yang berbeda Bapak Ibu. Materi yang berbeda. Ketepatan dalam menjawab dan kecepatan itu menjadi nilai peringkat Bapak Ibu nanti mendapatkan peringkat 1 ya. Jadi menjawab cepat dan tepat itu bisa mengalahkan jawaban benar tapi waktunya lambat ya. Sebentar, masih muter-muter. Ini Bu Mega juga nanti bisa ikut mengerjakan ya. Saya nanti kirim di Kongres. Oh ini sudah alhamdulillah. Kongres ini Kongres ya? Ayo. Silakan bisa klik itu. Mega saya japrik. Among itu guru pendidik. Anda terputus lagi. Bisa Mas? Ini kendalanya kalau kita main puisi kayak gini. Puisi sekarang itu lambat, dulu itu cepat. Ya pas awal-awal pandemi banyak yang menggunakan puisi untuk tes awal ya. Karena ini sebenarnya permainan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu kalau mau mencari banyak soal, di sini soalnya banyak sekali di puisi Bapak Ibu. Ini sudah masuk, Bu Tuti, Bu ini Selibal. Silakan join, kita nama panggilan saja. Hai kemana? Ipan, Mega. Bisa pakai? Saya bukan mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. 100 ya. Nah sudah mulai kami isi.
5, 4, silakan. Nah, jaringannya desain yang bagus nih. Terus nanti nggak jalan, jaringannya bagus. Tingkat pertama sudah Iqbal. Waduh, jaringannya juga bagus nih. Jaringan bukan HP ya. Tingkat satu sama tingkat satu. Ya. Siapa perkenalannya tadi? Saya. Oh, istri saya. Ya namanya saya. Udah, Ustaz. Tingkat berapa, Ustaz? Wih, sebentar semua. Keren, beli. Nah, alhamdulillah. 15-nya ada yang betul semua. Saya senang. Berapa buku? Oh, salah satu. Alhamdulillah. Tadi saya dipaksa berapa, Ustaz? Nah, alhamdulillah semuanya sudah memegang. Tetapi nomor 9. Nah, sudah selesai ya. Ada lagi ada pas. Diingat ya, penghargaan di sini adalah penghargaan iming-iming, bukan verbal. Tapi kalau dalam bentuk verbal itu Bapak Ibu tetap melakukan ya. Bagus, kamu berani tampil di depan. Berikan tepuk tangan. Ya itu ya. Itu namanya penghargaan dalam bentuk verbal atau ucapan.
Wih. Ini mana? Link nanti. Ini saya akhiri ya. Karena sudah siap. Coba posisi pertama adalah bentuk bikinnya hilang. Oh, keluar. Ya, alhamdulillah. Tadi saya lihat sudah rata-rata ada yang salah satu, ada yang betul semua. Jadi sudah ada perbaikan dari tadi soal pretest dengan potes. Alhamdulillah ada perbaikan dan saya minta nanti bisa dikembangkan dalam kehidupan Bapak Ibu ketika menuntun anak didik kita ya. Harapannya tidak ada kata tidak menjadi posisi penghukum lagi ya. Paling tidak pemantau atau langsung jadi manajer gitu ya. Supaya nanti di SMP Muhammadiyah 2 atau Pondok Usaha menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran semua ya. Sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Alhamdulillah selesai. Nah ini Ustaz Iqbal 100 ya 15. Saya siapa saya? Masa Ustaz Bukhari salah satu, Ustaz salah satu. Hah? Wah ini salah dua, masterpiece apa? Alhamdulillah ya. Sudah banyak perkembangan. Terima kasih karena tidak ada pertanyaan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kalimat kata-kata yang kurang berkenan. Benaran hanya milik Allah dan kesalahan dari saya sendiri ya. Begitu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di bulan depan dengan materi yang berbeda insyaallah ya. Kita lakukan budaya ini di lingkungan sekolah dan mari kita merefleksi diri, munculkan perbaikan-perbaikan dalam diri Bapak Ibu semua. Saya akhiri bila kita walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.